Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sarapiandi, NIM 19087665. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Secara definisi, administrasi menurut Usaini Usman adalah suatu proses mengolah sumber daya 7M ditambah 1, di mana 7M ini yang pertama man, money, methods, mekanis, marketing, material, and minutes. Dan ditambah 1I yaitu informasi atau information untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 7M itu apa? Yang pertama, man. Artinya sebuah lembaga, sebuah organisasi dimanapun berada. Dan kalau Anda calon-calon pendidik, artinya akan ada suatu saat akan ditakdirkan menjadi pengolah pendidikan. Ada teori X dan teori Y. Teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Kalau bisa senang, dia akan mencari tempat yang paling nyaman. Kalau bisa tidur, dia akan tidur. Dan sedangkan teori Y mengatakan bahwa meskipun malas, manusia itu mempunyai motivasi dalam dirinya masing-masing. Nah, maka inilah yang diangkat bahwa seseorang membedakan seseorang dengan orang lainnya adalah terletak seberapa besar motivasi yang dia miliki untuk berkembang atau maju. Money ini sangat sensitif, harus sangat dikelola. Bagaimana satu rupiah saja itu mesti dilaporkan, mesti mampu dipertanggungjawabkan secara baik. Apalagi keuangan yang kita manfaatkan itu bukan keuangan pribadi, tapi uang lembaga, uang sekolah, uang organisasi, atau negara. Jadi ini yang harus dikelola dengan baik. Ada metode, mekanis atau mesin, marketing, material, waktu, dan informasi. Sekarang kita lihat pengertian administrasi. Dalam konteks bahasa, bisa ditemukan dalam berbagai sumber, buku, artikel, ataupun jurnal yang kata dasarnya AD, yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Artinya, kalau bekerja sebagai administrasi, tugasnya yaitu yang 3 itu sebagai bisa memenuhi, membantu orang yang kita itulah tugas, itulah pekerja, itulah tugasnya. Sekarang kita lihat administrator yang memberikan pelayanan yang prima. Administrator, apa itu administrator? Yaitu memberikan pelayanan yang prima.
administratif, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan ketatahusahaan. Dan ilmu atau seni, mengolah sumber daya 7M ditambah 1I, yaitu man, money, material, mesin, metode atau marketing, minutes, dan tambah 1I itu informasi. Kalau tidak ada seni dalam administrasi, semuanya akan kacau. Karena perlu sentuhan seni dalam itu. Karena seni itu indah dan bersifat indah dan sangat menyenangkan. Sekarang mari kita lihat perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi itu orientasinya adalah non-profit oriented. Artinya dia tidak mencari keuntungan. Orang-orang yang bekerja sebagai administrator, fungsi utama orientasinya bukan orientasi non-profit. Sedangkan manajemen orientasinya profit oriented, kerjanya adalah mencari keuntungan. Maka muncullah istilah administrasi itu adalah administrator, kalau manajemen adalah manajer. Administrator itu sama dengan leader atau pemimpin, sedangkan manajer sama dengan bos. Manajer atau bos kerjanya apa? Yaitu pemerintah ingin berkuasa, menciptakan rasa takut, biasanya berbicara dengan atas saya, suka menyalahkan dan menggunakan orang lain. Sedangkan administrator atau pemimpin kerjanya yaitu melatih niat baik, menciptakan kebanggaan, berkata kita, berarti orang yang ada di seluruh anggota, dan memecahkan masalah dan layani orang. Apa tujuan dan manfaat administrasi pendidikan? Yang pertama, terwujudnya PBM yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif dan mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang berikutnya, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan. Itulah beberapa tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Ruang lingkup fungsi administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan ada 4 fungsi menurut RC dan Blackard yang harus dilakukan, yaitu rencana, organisasi, kontrol, dan motivasi. Itulah materi tentang administrasi pendidikan. Sekarang kita akan bahas juga tentang profesi. Apa itu profesi? Ciri-ciri profesi. Pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin professius yang artinya mengakui. Adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli, bukan sekedar hanya bisa dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi,
Profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi adalah suatu pekerjaan. Betul, profesi itu adalah pekerjaan yang dalam tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus yang dalam rentang waktu tidak singkat. Kita kan tahu seperti pendidikan di SD 4 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Maka kita menempuh pendidikan kurang lebih, kalau tidak ada tinggal kelas atau sebuah masalah atau apapun, kita menempuh pendidikan itu selama 12 tahun dan ditambah kuliah, anggap kita lulus 4 tahun dan itu sudah 16 tahun kita menjalani pendidikan. 16 tahun itu bukanlah waktu yang sedikit, bukanlah waktu yang singkat. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Profesi adalah pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Sekarang kita mari kita lihat ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Berikutnya, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan atau proses pelatihan khusus yang cukup lama yang memakan waktu tidak singkat. Profesi didukung oleh suatu disiplin yang tertentu. Yang berikutnya ada kode etik. Kalau dosen memiliki kode etik, guru memiliki kode etik, dokter memiliki kode etik. Ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota serta sanksi yang jelas dan tugas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Ciri terakhir, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material. Itulah beberapa ciri dari profesi. Ada beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama yaitu profesional. Istilah profesional memiliki dua makna. Yang pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental
dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian mereka memiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.